Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat maghrib, dan insya Allah sebentar kita melaksanakan salat isya berjamaah. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, yaitu pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah ayat yang kedua, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat ini paling tidak ada dua poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada kita semua, di mana kitab ini kita diingatkan oleh Allah untuk sama sekali tidak meragukannya. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kalau kita ragu terhadap Al-Quran, maka tentu juga akan berdampak pada keimanan kita. Ini berarti keimanan kita juga diragukan. Itu konsekuensinya. Jadi ketika kita ragu dengan Al-Quran, maka iman kita juga diragukan. Itu konsekuensinya. Karena al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan termasuk Al-Quran, bagian dari keimanan. Jadi kalau kita ragu dengan Al-Quran, berarti iman kita juga diragukan. Itu poin pertama yang kita pertegas lagi pada kesempatan yang mubarakah ini. Kemudian yang kedua, kita juga pertegas lagi bahwa seluruh isi Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya, seluruh isi Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi semuanya. Baik itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman, maupun petunjuk bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah keuniversalan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu universal. Ya, karena
bukan hanya untuk orang beriman, tetapi ternyata juga ya termasuk orang kafir itu bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah, inilah dua hal pada pertemuan yang lalu kita sudah tekankan. Ini mudah-mudahan ini menambah ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita pindah pada ayat yang ketiga, ada satu hal lagi yang ingin ditekankan lagi oleh ulama kita yang belum kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu lil muttaqin. Ya. Orang-orang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Nah, ini perlu kita pahami, kita perlu ketahui. Kenapa? Kalau kita memahami siapa itu orang bertakwa, maka kita bisa mengukur diri kita. Ya. Bisa jadi kan ada pertanyaan begini. Sudahkah Anda bertakwa? Nah, biasanya kan sudahkah Anda sholat? Ya kan biasa kan ada ungkapan seperti itu. Sudahkah Anda sholat? Nah, tapi kalau di sini, sudahkah Anda bertakwa? Kira-kira bisa kita jawab, Pak. Sudahkah kita bertakwa ini? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus paham apa itu takwa. Apa itu takwa? Jadi kalau kita sudah paham apa itu takwa, maka kita bisa mengukur diri kita ini. Kalau misalnya kita sudah bertakwa, berapa persen ketakwaan kita kepada Allah? Bisa kita ukur. Yang jelas dalam Al-Quran, penegasan Allah dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran, ini yang ayat yang sangat populer. Karena setiap Jumat khatib ini pasti sampaikan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau diungkapkan begitu, sebenar-benarnya takwa, berarti ada yang takwa tidak benar. Ya, inilah mungkin yang mengaku dirinya takwa, tapi tidak ada dalam kriteria takwa itu. Nah, kalau kita ingin mencapai sebenar-benarnya takwa, pertama kita harus miliki ilmunya dulu takwa. Kita harus punya ilmu takwa. Karena segala sesuatu itu ada ilmunya, perlu ilmu. Jangankan urusan takwa, jangankan urusan agama, jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja perlu ilmu. Urusan apapun di dunia ini, kalau kita ingin lakukan, harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Bahkan, ini mohon maaf ini, kita ungkapkan juga, jangankan kebaikan, ya, perbuatan dunia yang sifatnya baik perlu ilmu, perbuatan jelek pun harus ilmu. Ya, jadi kalau mau berbuat jelek harus profesional. Ada istilah, ya, misalnya, ya, jadi pencuri, ya pencuri harus ada ilmunya itu. Mencopet ada ilmunya. Jelek-jelek saja butuh ilmu. Itu kan logikanya. Apalagi urusan takwa. Ya, karena inilah yang semua kita semua ini
pasti ingin menuju ke sana. Kita pasti ingin menuju untuk menjadi orang bertakwa. Jadi kita perlu ilmu, kita harus paham apa itu takwa. Oleh karena itu, oleh guru kita di sini, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat ya, tentang apa itu takwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Pertama, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya, salah seorang sahabat Nabi. Ini yang seperti yang pernah saya sampaikan, yang pernah didoakan oleh Nabi, Abdullah bin Abbas. Ya. Apa kata beliau? Orang bertakwa itu, nanti setelah kita sampaikan baru kita bisa simpulkan. Ada sekian kriteria orang bertakwa itu. Kata beliau, qala humul mu'minuna alladzina yattaquna syirka wa ya'maluna bi ta'ati. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Ya, jelas. Jadi orang bertakwa itu harus beriman. Itu syarat utamanya. Tidak mungkin bertakwa kalau tidak beriman. Tidak mungkin. Itu syarat utamanya kata beliau. Humul mu'minun. Orang bertakwa itu harus beriman. Ini berarti bahwa takwa dengan iman itu beda. Nah, apa bedanya iman dan takwa? Ulama mengilustrasikan atau memberikan contoh konkret supaya kita paham iman itu ini, takwa itu ini. Supaya lebih cepat kita memahami itu. Membedakan antara iman dan takwa. Ini kita kasih contoh. Ya, misalnya ada pengumuman Gor Cendrawasih. Ada razia kendaraan. Ini contoh. Jadi diumumkan besok tanggal 8 ada razia kendaraan baik motor maupun mobil. Ini informasi. Kalau kita percaya terhadap informasi itu, kalau percaya, itulah iman. Itulah iman. Jadi ketika diinformasikan ada begini, ada begini, ada begini, lalu kita percaya itu iman. Artinya dia iman kepada informasi rahasia itu. Sudah paham Pak ya? Itu iman. Jadi ketika ada informasi disampaikan, kemudian percaya, berarti itu iman. Nah, sama juga ketika Al-Quran menyampaikan ini, kita percaya, berarti itu kita sudah beriman. Karena memang makna iman itu percaya. Nah, sementara takwa, contohnya begini. Karena kita sudah percaya bahwa besok ada razia untuk kendaraan baik motor maupun mobil, kebetulan kita besok lewat di situ. Kita rencana, kita harus tidak ada jalan lain. Saya harus lewat di situ. Karena dekat di situ tujuan saya. Mau tidak mau lewat di situ. Lalu
kita persiapkan semua surat-suratnya. Siapkan surat-suratnya yang lengkap. Periksa wesernya, lampu wesernya. Pokoknya diperiksa semuanya. Persiapkan segala sesuatunya. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya, inilah takwa. Itu takwa, Pak. Jadi kalau iman tadi percaya, sementara mempersiapkan segala sesuatunya, surat-suratnya, kelengkapan yang lainnya. Kalau motor pakai standar helm standar, maka persiapan itu untuk memenuhi aturan itulah disebut takwa. Ya. Nah, kita kembali. Jadi kata Abdullah bin Abbas bahwa orang bertakwa itu pertama harus beriman. Yattaquna syirk. Orang bertakwa itu menjauhi seluruh bentuk-bentuk syirik. Ya. Menjauhi bentuk-bentuk syirik. Jadi seluruh perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan dijauhi. Itu baru dikatakan bertakwa. Jadi kalau ada seseorang masih ada kepercayaan yang lain, misalnya dia punya benda, dia mempercayai ini ada kekuatan. Oh, mohon maaf, biar setiap hari ke masjid salat, belum dikatakan bertakwa. Kenapa? Karena tidak menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Tidak menjauhi. Ya, oleh karena itu, mari periksa diri kita. Ya, sepanjang hari, sepanjang 24 jam sehari ini, ada enggak perbuatan syirik yang kita lakukan? Ini yang umum ya, syirik yang umum ini. Pemahaman syirik yang umum. Ya, menduakan Allah, mempercayai ada kekuatan selain daripada Allah. Ya, apalagi kalau syirik masuk dalam cakupan keseluruhan, ini yang mungkin masih sulit ini. Kenapa? Karena syirik kan ada dua macam. Ada syirkul asgar, ada syirkul akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar itu yang tadi itu. Pemahaman umumnya kita ini. Sementara syirik kecil itu adalah ar-riya. Riya. Melaksanakan sesuatu karena mau dilihat. Ibadah karena mau dilihat. Beramal karena mau dilihat. Itu sesungguhnya bagian dari syirik itu. Ya. Jadi intinya di sini menjauhi perbuatan-perbuatan syirik itu bagian dari takwa. Itulah orang bertakwa. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, wa ya'maluna bi ta'ati, yaitu melaksanakan ya perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Ya, alhamdulillah seperti inilah yang kita lakukan. Kita ke masjid berjamaah, selesai itu kita ta'lim lagi ini. Ini bagian dari ketaatan. Berarti kita ini ya sudah masuk kategori takwa. Wa ya'maluna bi ta'ah. Melaksanakan perbuatan-perbuatan yang ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Nah, ini umum ya.
Artinya kalau kita ingin mengukur sampai di mana ketakwaan kita itu, berapa persen ketakwaan kita, ya tergantung di sini. Ya, misalnya terkait dengan pengamalan, ya amal-amal ketaatan. Jadi kalau sedikit amal kita, berarti takwa kita juga rendah. Ya kan begitu cara mengukur. Jadi kalau banyak bentuk-bentuk ketaatan yang kita lakukan, berarti kita punya ketakwaan itu, ya itu tinggi. Tinggi. Jadi tergantung ya ya'maluna bi ta'ah. Tergantung perbuatan-perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, nanti kita rinci itu. Setelah kita ungkap semua ini, nanti kita rinci berapa sih itu? Siapa sih orang bertakwa itu ketika sudah melakukan semua itu? Selanjutnya, ya, masih dari Abdullah bin Abbas. Tapi dalam riwayat yang lain. Ya, masih ungkapan beliau. Ya, orang bertakwa itu qala alladzina yahdharuna minallahi 'uqubatah. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut siksaan Allah. Ya, takut siksaan Allah. Jadi kalau kita takut disiksa oleh Allah, ya, berarti itu bagian dari takwa. Ya, kenapa? Kenapa ini bagian dari takwa? Karena ada juga orang sudah diancam, kalau kau melakukan ini hati-hati, kau nanti dibakar di neraka, kan ada begitu. Tapi mereka tidak peduli, itu tidak ada rasa takut. Mereka tidak takut. Tapi orang bertakwa, ketika di dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang melakukan ini, diancam seperti ini. Oh, langsung ada rasa takut. Oh, kalau begitu saya tidak berani lakukan. Ya. Makanya dilanjutkan di sini, jadi ada rasa takut terhadap sisa-sisaan Allah, ya, dalam meninggalkan bentuk-bentuk hidayah. Jadi takut. Jadi ada rasa takut, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau, orang bertakwa itu wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa bi. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dengan membenarkan apa yang, ya, ajaran-ajaran yang datang kepadanya. Jadi dia senantiasa mengharapkan rahmat Allah dengan membenarkan apa yang datang dari Allah. Ya, misalnya ini. Ketika membaca Al-Quran, ya, ketika dibacakan Al-Quran, maka semua yang dibacakan itu dia benarkan. Ya. Dia sedikit pun tidak ada keraguan dalam hatinya. Dia benarkan apa yang dibacakan itu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika dia membenarkan semua, ya, yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran, lalu dia mengharapkan rahmat Allah. Nah, inilah orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu selalu mengharap rahmat Allah. Ya.
dari apa yang Allah sampaikan dari Al-Quran. Jadi apapun bentuknya itu, apakah itu berupa perintah-perintah, dia lakukan semata-mata untuk mengharap rahmat Allah, atau ada larangan-larangan Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, lalu dia tinggalkan harapannya supaya saya dapat rahmat Allah. Itu orang bertakwa. Itu orang bertakwa. Jadi selalu sasarannya rahmat Allah. Dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, ujung-ujungnya supaya apa? Supaya dapat rahmat Allah. Nah, inilah yang diungkapkan oleh guru kita Abdullah bin Abbas. Iya. Kemudian selanjutnya, ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi waqala Sufyan Ats-Tsauri ar-rajulin 'anil Hasan Basri. Ini seorang wali. Ya. Beliau berkata, orang bertakwa itu ittaqu ma harramallahu alaihim. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang memelihara dirinya dari apa yang Allah haramkan. Ya, memelihara diri dari apa yang Allah haramkan. Artinya orang bertakwa itu selalu mawas diri untuk menghindari seluruh larangan-larangan Allah, seluruh yang diharapkan oleh Allah. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya, jangan sampai dia terjerumus. Ya, terjerumus di lembah apa-apa yang diharapkan Allah. Itu selalu. Jadi ketika dia berbuat, selalu dia menyadari diri. Ini apakah yang saya perbuat ini dilarang oleh agama atau tidak ini? Dia selalu hati-hati di situ. Itu orang bertakwa. Jadi apapun yang ia lakukan, misalnya kalau dia bisnis, dia harus periksa, ini bisnis saya ini benarkah tidak ini? Siapa tahu ini bertentangan dengan agama ini. Dia selalu itu. Dia selalu mawas diri, dia selalu hati-hati di situ. Dia takut, jadi ada rasa takut. Siapa tahu yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada rasa takut. Itu orang bertakwa. Wa'addu maftarada alaihim. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya. Jadi apa saja yang diwajibkan Allah kepadanya, dia terus-menerus lakukan. Itu orang bertakwa. Apa yang diwajibkan? Apa yang diperintahkan Allah? Itu orang bertakwa. Ini sudah berapa ini? Sudah berapa kriteria orang bertakwa ini? Ya. Kemudian selanjutnya, jadi dari Al-A'mash, beliau berkata, alladzina yajtanibuna kabairal itsm. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang meninggalkan seluruh perbuatan dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar. Ini mirip dengan yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, yaitu menjauhi
segala bentuk yang diharamkan Allah. Nah, kalau ini lebih khusus menjauhi apa-apa, menjauhi dosa-dosa besar. Itu orang bertakwa. Kemudian selanjutnya, orang bertakwa itu, jadi dari Atiyah As-Sa'adi, qala, ia berkata, ya, bahkan ini sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau katakan, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Tidaklah disebut orang bertakwa itu. Ini kata Nabi. Tidaklah seorang hamba bisa mencapai ketakwaan, tidak akan bisa mencapai ketakwaan hatta yada ma la ba'sa bihi hadzran mimma bihi ba's. Ya. Jadi tidaklah seorang hamba mencapai ketakwaan itu, tidak akan mungkin dicapai yang namanya takwa sampai dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa, meninggalkan apa-apa yang boleh, hadzaram mimma bihi ba's, karena ingin menghindari dosa. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang boleh untuk menghindari perbuatan dosa. Ini namanya wara. Ya, ini kalau bahasa ini wara. Dia ada kesifat hati-hatian. Perkara boleh saja, dia pikir-pikir, ini boleh, labas. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Tapi tetap dia jadi pertimbangan. Kenapa? Jangan sampai saya lakukan ini, saya bisa lakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Padahal pintunya boleh. Pintunya boleh. Ini juga dihindari itu. Itu orang bertakwa. Nah, kemudian selanjutnya kita percepat, ada lagi di sini. Ya, qala, ada ulama juga mengatakan orang bertakwa itu qaumun ittaqus syirk wa ibadatul authan. Nah, ini sama. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhi kesyirikan dan menyembah berhala. Ya, menjauhi kesyirikan dan menjauhi menyembah berhala. Wa akhlasu lillahi ibadah. Ya, dan ikhlas ketika dia beribadah, dia hanya ikhlas kepada Allah. Ketika dia ibadah, niatnya hanya untuk Allah. Nah, ini tambahan lagi. Tambahan. Jadi orang bertakwa itu setiap dia beramal selalu Allah. Nah, itu orang bertakwa. Kemudian terakhir qala Qatadah, ya, Imam Qatadah berkata, ya, orang bertakwa itu, ya, allazi na'atahumullah, yaitu orang-orang yang disifatkan Allah dari lanjutan ayat 2 ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ayat selanjutnya. Insyaallah untuk penjelasan ayat ketiga sebagai bagian dari ketakwaan, nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Saya kira inilah kajian kita malam ini terkait dengan siapa orang bertakwa itu. Insya Allah, ya, dari poin-poin tadi kita bisa mengukur diri kita. Apakah saya ini sudah bertakwa atau tidak? Dan bisa mengukur bagaimana, berapa persen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti mungkin kita nanti tulis supaya bisa kita lihat terus, pantau terus ini, checklist ini, di mana saya sudah berapa ini. Nanti Pak kita tuliskan itu, kita rinci. Ya, siapa itu orang bertakwa?
Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.